min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Asbahna ala fitrati Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik bunda-bunda, karena sudah memasuki jam inti kajian, kita mulai dulu ya bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala nabiyyina Nabi karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ini agak suara agak pusing kayaknya ya. Mohon maaf kalau suaranya nanti kurang jelas. Alhamdulillah, pada hari ini kita menjadi orang-orang yang terpilih yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Di sela-sela kesibukan kita, luangkan waktu untuk dapat hadir dalam kajian perdana kita di MI Muhammadiyah 27 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat.
Baik, langsung saja Bunda-Bunda. Saya akan memperkenalkan biodata pembicara kita yang alhamdulillah juga sudah hadir pada hari ini. Kita akan belajar bersama dengan Bunda Nur Jairia. Beliau lahir di Surabaya tanggal 1 Januari 1975. Beliau mempunyai 3 orang anak yang salah satunya sekolah di sini Bunda. Namanya Bisri, kelas 6 ya Bunda. Kegiatan beliau sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai guru privat ngaji Al-Quran dan kitab-kitab, dan sebagai kepala madrasah Awards One Week One Juice. Biasanya mungkin Bunda-Bunda ada yang ikut Odots. Ini Bunda Bisri sebagai kepala madrasahnya Awards. Jadi One Day One Juice, One Week One Juice. Ya. Kalau ingin lebih jelasnya bisa japri ya Bunda di komite. Baik, untuk mengefisien waktu langsung saja ya Bunda. Kita simak kajian dari Bunda Nur. Monggo untuk Bunda Nur kami persilahkan. Ada yang mau bawa Al-Quran Bunda? Al-Quran terjemah? Atau di HP-nya ada aplikasi Al-Quran ya? Kita di sini sama-sama belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam kondisi yang cerah kita diperkenankan Allah bertatap muka bertolabul ilmi dalam majelis yang penuh berkah, dalam kondisi yang sehat walafiat. Allah memperkenankan kita bersama-sama untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan upaya panjenengan dari rumah sampai ke sini Allah catat sebagai amal yang terbaik, yang insya Allah akan menjadikan pemberat amal kita di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya haturkan terima kasih Bunda kepada Bunda-Bunda semuanya. Alhamdulillah berkenan hadir pada kajian perdana kita yang insya Allah ini rencananya kita buat 1 bulan sekali. Ya, alhamdulillah, terima kasih. 1 bulan sekali untuk kajian. Nanti ada pembinaan untuk tahsin juga Bunda, yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Imam. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi ilmu kepada panjenengan semua tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala, anzalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu Allah kepada malaikat Jibril. Dan kepada siapapun yang membacanya ini menjadikan adalah merupakan ibadah. Dan Al-Quran ini adalah sebaik-baik bekal bagi manusia. Bekal untuk apa Ibu? Bunda? Saya kalau panggil Bunda ya? Atau Umah? Umi? Bunda? Ya, Bunda wajar ya. Jadi bekal apa? Bekal kita hidup di dunia maupun di akhirat. Karena apa?
di dalam surat Al-Isra. Moga dibuka surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiruna al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin. Alladzi ya'maluna sholihat, yang orang-orang itu berbuat kebaikan. Anna lahum ajran kabira, dan bagi mereka itu akan diberikan Allah pahala yang besar. Ajran kabira. Pahala itu di mana, Bunda? Pahala itu apa, Bunda? Saya bisa belum kenal satu persatu, Bunda. Paling Bu Santi, Bunda Atala, Bunda siapa lagi ya? Bunda Ismi, Bunda sebelahnya Bunda Naswa. Tita. Vika. Tita ya, Bunda. Jadi belum kenal semuanya. Jadi pahala itu ada di mana, Bunda? Kita interaksi ya, jadi bukan saya aja yang ngomong nanti. Monggo, pahala itu apa, Ibu? Ganjaran, balasan. Ada di mana pahala itu? Bunda Naura? Sarapan dia. Mendahului. Terus Bunda Ibu, pahala itu ada di mana, Ibu? Diri kita. Masya Allah, ini betul, Bunda. Jadi pahala itu nggak nunggu nanti di akhirat, Bunda. Sekarang. Jadi kalau ada mengatakan pahala itu apa di akhirat, oh kelamaan, Bunda. Oke. Jadi pahala itu ada di dunia juga di akhirat nantinya. Berupa apa? Berupa kebaikan panjenengan. Alhamdulillah panjenengan termasuk orang-orang pilihan. Orang-orang yang banyak di luar sana nggak sempat untuk bertaklim ke sini, Bunda. Panjenengan diberikan Allah kelonggaran waktu, kesehatan, mengupayakan hadir di sini. Jadi mudah-mudahan langkah kaki panjenengan ini menjadikan pencatat amal kita yang terbaik nantinya. Selanjutnya, Bunda, di surat Al-Hijr, surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-9. Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, sesungguhnya, nahnu, kami, nazzalna dzikra, telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami yang pasti akan menjaganya. Menjaganya bagaimana, Bunda? Kondisi Al-Quran itu, kata Allah sudah dijamin. Panjenengan yakin buatan Al-Quran ini yakin benar dari Allah? Bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Yakin bagaimana, Bunda? Dalilnya apa kalau yakin? Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah, bukan buatan manusia, tapi buatan langsung dari Allah. Buktinya apa, Ibu? Panjenengan sudah sering membaca Al-Qurannya. Membaca tapi nggak ngerti artinya, dibaca, Ibu. Nah, ini saya mau mengajak panjenengan supaya kita belajar Al-Quran benar-benar mengetahui isinya juga. Di dalam surat Al-Baqarah, Bunda, di ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim. Lanjutannya? Masya Allah. Hafal kan, Bu Santi? Zalikal kitabula. Kitab ini, kata Allah, zalikal kitabula la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya, Bunda. Tuh, ini berarti apa?
pasti Allah bahwa Al-Quran ini sudah asli dijaga oleh Allah, tidak akan pudar dan tidak akan ada yang bisa merusaknya. Maka ada orang-orang kafir Quraisy kan ditantang oleh Allah, buatlah satu ayat yang menyerupai Al-Quran. Tidak bisa mereka buat, hanya syair demi syair saja. Zalikal kitabul la raiba fih, kitab ini, kitab di dalam ini Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Huzal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sinten orang yang bertakwa, Bunda? Ya? Lanjutannya Bunda, mau dilanjutkan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu siapa? Alladzina yu'minuna, orang-orang yang percaya, yang yakin adanya gaib. Apa itu gaib? Hal-hal yang tidak terindra, tidak terlihat. Contohnya apa itu? Betul. Allah gaib, Bunda. Malaikat, hari pembalasan. Gitu. Kita tapi harus yakin dan harus mempercayai itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan orang-orang yang mau menegakkan salat. Bukan hanya mendirikan salat, Bunda, tapi menegakkan salat. Artinya apa? Kita pelajari rukun, wajibnya apa itu salat, bagaimana salat yang benar, bagaimana yang hal bisa membatalkan salat, itu harus dipelajari, Bunda. Ya. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum, dan orang-orang yang mau menginfakkan sebagian rezekinya itu termasuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah, Bunda. Selanjutnya apa, Bunda? Lanjutkan dulu. Unzila ilaika, dan orang-orang yang percaya dengan apa yang telah diturunkan Allah, yakni Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan yang sebelumnya. Panjenengan juga harus percaya ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil. Tapi kitab itu semua benar sudah dimasukkan, dijatuhkan, disempurnakan di dalam Al-Quran. Gitu, Ibu. Itu ya, surat Al-Hijr. Maka saya katakan di sini, apa sih keutamaan kita belajar Al-Quran? Ada 4 juga. 4 hal menjadi keutamaan di dalam Al-Quran itu apa saja? 1, sebagai peringatan. Monggo silakan dibuka, Bunda, surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 22. Minta tolong Bunda untuk dibaca, monggo. Surat Al-Qamar. Nanti bisa begini latihan bunda-bunda yang mau membaca supaya terbagi pahalanya. Monggo silakan, Bunda. Ayat ke-22. Al-Qamar surat ke-54. Ini silakan yang sudah ketemu, monggo. Monggo silakan. Oke, kalau bisa mic-nya tolong Bunda Nora. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min muzakkir, dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran. Jadi mudah, Bunda, kita belajar Al-Quran. Panjenengan nggak usah bingung, ya apa sih mojok ain itu bagaimana ya, kok itu bagaimana, kan susah, seakan-akan susah, padahal sudah dimudahkan Allah. Walaqad yassarnal Qur'an fahal min muzakkir, dan telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Maka apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran dalamnya? Itu. Yang kedua, Ibu, keutamaan dari Al-Quran, yaitu sebagai obat. Sekaligus yang ketiga dan keempat adalah ketiga sebagai petunjuk dan rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Nah, bisa dibuka di surat Yunus, Bunda, surat yang ke-10 ayat 57. Monggo yang sudah ketemu silakan dibaca, Bu. Sandi yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Diulang lagi, Ibu. Pelan-pelan. Ya ayyuhan nasu qad nasu. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Terjemahnya? Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bunda. Wahai manusia, yang dipanggil manusia berarti seluruh manusia, Bunda. Tidak berlaku hanya pada wanita atau laki-laki, semua. Kalau ada perintah ya ayuhan ladina amanu, berarti yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kalau ini manusia dipanggil oleh Allah. Sungguh telah datang kepadamu, yaitu Al-Quran dari Rabbmu, sebagai apa? Penyembuh, ya, bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan hudan, okay? Kalau mau idoh itu peringatan. Nah, banyak sekali kita rasakan penyakit hati, Bunda. Okay? Apa saja penyakit hati? Ada iri, dengki, riya, ujub, sombong, okay? Kemudian minta di nomor satukan dan sebagainya, cemburu, Bunda. Ya, banyak sekali penyakit hati. Nah, ini kita bisa sembuhkan di dalam Al-Quran, Bunda. Penyakit, jadi obat juga begitu, asyifa. Al-Quran disebut asyifa sebagai obat. Jadi kalau ada orang yang sakit pun ada pengobatan nabawi. Bisa menggunakan, sekarang ada metode ruqyah itu, Bunda. Ada orang kalau misalkan entah kemasukan setan, jin, atau mungkin penyakit yang lainnya yang secara medis tidak terbukti ada apa-apanya, nah, bisa dilakukan dengan ruqyah. Dan dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang rahmat yang untuk orang-orang beriman. Rahmat itu apa, Ibu? Rahmat itu adalah kasih sayang. Jadi Allah memberikan kasih sayang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha lagi maha. Nah, pengasihnya Allah itu untuk siapa? Seluruh makhluk, Bunda. Baik itu binatang, makhluk di luar bumi, di bawah bumi, semua itu Allah kasih. Tapi Allah penyayang, yaitu khusus bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah. Alhamdulillah, Bunda, kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Buktinya apa? Panjenengan masih terikat hukum syarat. Apa terikat hukum syarat? Yaitu orang-orang yang mau tunduk patuh dengan hukum Allah. Maka itu disebut taslimun, atau orang-orang yang taslim, yang tunduk patuh dengan aturan-aturan Allah. Jadi keutamaan dari Al-Quran tadi sudah kita dapatkan 4. 1, mau'idhah, petunjuk, peringatan. Yang kedua sebagai obat. Yang ketiga petunjuk atau hudan. Yang kelima, yang keempat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nanti akan saya contohkan, Bunda.
Di dalam Al-Quran itu petunjuknya seperti apa saja sih? Supaya kita tahu Bunda. Jadi di dalam Al-Quran itu nanti kita bukan hanya belajar membacanya saja, cukup dengan bisa saja, tapi kita wajib untuk menelaah isinya, mentadaburi maknanya. Sehingga apa? Kita akan dapatkan petunjuk dari Allah itu dengan apa? Mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Gitu Ibu. Maka harus ada 3 perkara atau hal-hal yang harus panjenengan lakukan sebagai seorang mukmin untuk mendapatkan petunjuk itu. Mau tahu Ibu? Tahu banget apa tahu biasa? Banget. Sama-sama kita belajar. Yang nomor 1, bahwa kita seorang mukmin harus mau belajar. Nah ini Ibu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, panjenengan sudah hafal mungkin? Tahu hadisnya Ibu? Khairukum apa Bunda Nasma? Ketua kita ini, moga Bunda. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian itu yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Meskipun kita masih belum lancar ya Bunda Haji sama anak-anak, bacaannya salah, itu sudah benar ya. Ayo dibenarkan dulu bacaan ini, harus panjang, ini pendek, itu benar ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di hadis yang lain, di hadis Tirmizi, Rasulullah juga mengatakan, man qara'a harfun min kitabillahi falahu bi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam kitab Allah itu satu saja, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Bi asli amsalha la aqulu alif lam mim harfun. Nah ini bukan aku katakan, kata Allah, satu alif lam mim itu satu huruf buatan. Tapi apa? Alif huruf, satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Padahal satu kebaikan diganti dengan 10 kebaikan. Satu huruf lagi Ibu. Masya Allah. Bayangkan panjenengan kalau tadi dikir pagi dipimpin Bu Mutia, sudah berapa kali bacaan dalam Al-Quran dan banyak sekali. Insya Allah mendapatkan keberkahan pada diri kita dan keluarga kita ini Bunda. Tapi PR-nya ini Bunda, saya nanti akan bertanya pada panjenengan, mengapa kita sudah belajar Al-Quran, sudah betul tapi hati kadang-kadang rusak masih. Kadang-kadang rasanya pengen marah, apa yang namanya, macam-macam galau dan sebagainya. Mengapa? Nah itu fitrah nanti Bunda. Nanti kita akan cari mengapa ada seperti itu padahal kita sudah ahli Quran. Selanjutnya di hadis yang lain saya juga katakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratul kirami bawah. Orang-orang yang sudah mahir atau membaca Al-Quran sudah bisa, maka bersamanya ada rombongan malaikat-malaikat yang mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa yata'u. Dan orang-orang yang membaca masih terbata-bata. Yata'u itu yang terbata-bata Bunda. Fihi di dalamnya wa huwa alaihi syakkun. Dan dia sangat berat untuk belajar Al-Quran. Wis belajar gak iso-iso. Wis wangel pokoke belajar. Baleni goin gak iso goin. Gitu udah. Dan sebagainya. Sangat berat dia belajar Al-Quran. Entah waktunya, entah yang lainnya. Sehingga apa? Kata Allah, lahu ajron, baginya 2 pahala. Jadi ini adalah hadis motivasi Bunda. Artinya bagi orang-orang yang masih dalam tahap belajar tidak boleh putus asa untuk tetap belajar Al-Quran. Itu Ibu. Bagi yang sudah mahir bagaimana? Itu tadi
dia wajib untuk mengajarkan dan berbuat kebaikan dalam Al-Quran. Di dalam cerita sahabat salafus sholih mengatakan bahwa bukti cinta seorang hamba kepada Allah itu apa, Bunda? Bukti cinta seorang hamba kepada Allah itu adalah dia suka sekali dengan membaca Al-Quran. Ini saya katakan bukan hanya membaca, mentadaburi isinya, menelaah isinya, memahami maknanya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting. Itu ya. Berarti yang tadi apa, masih satu langkah ya? Satu langkah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Nomor 2 adalah mentadaburi. Tadabur itu artinya merenungkan, Bunda. Panjenengan buka surat Shad, monggo. Surat yang ke-38 ayat 29. Monggo dibaca Ibu. Yang belakang monggo. Surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29. Sudah ketemu monggo Ibu? Yang kerudung kuning belakang, monggo masuk Ibu. Alhamdulillah. Monggo dibaca. Betul. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakah. Liyadzabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Artinya Bunda, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Masya Allah, ini betul Bunda. Jadi kitab Al-Quran ini telah kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayat Allah dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ini Bunda yang saya maksud. Nanti di dalam Al-Quran itu Ibu ada isi di dalam Al-Quran itu ada 3. Satu yang berita, ya. Isinya apa saja berita. Berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keesaan Allah, ya. Kemudian tentang cerita yang terdahulu, ceritanya para nabi, pelajaran-pelajaran nabi yang terdahulu. Kemudian di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang hari kiamat yang akan datang. Itu namanya berita. Yang kedua di dalam isi Al-Quran itu adalah peringatan dan ada larangan di situ. Dan kemudian ada kabar gembira, juga ada ancaman. Nah itu nanti akan saya jelaskan satu persatu ayat-ayatnya, karena supaya kita tahu dan paham Bunda. Nah itu. Jadi kita perlu sekali untuk mentadaburi Al-Quran, karena kalau kita sudah paham makna-maknanya Bunda, maka panjenengan pasti akan yakin dengan Al-Quran tadi. Tadi yang saya katakan surat Al-Baqarah ayat kedua kan? Apa Bunda? Zalika kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Nah, itu. Sama dengan panjenengan kalau membaca surat Al-Asr, wal asr, ya, demi masa. Selama ini mungkin Bunda sudah hafal. Coba sih Bunda hafal semua kan ya? 3 ayat kok. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya apa Bunda? Betul, demi masa. Allah bersumpah demi waktu. Mengapa Allah bersumpah demi waktu? Insyaallah ya Bunda. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia
manusia itu ibu semuanya dalam kondisi rugi. Insya Allah. Tidak mau nih kita rugi. Mau betul? Orang jual beli aja mau untung kok. Orang jual beli berdagang minta untung kok. Kenapa kita hidup rugi? Tidak mau. Maka kata Allah, illal lazina amanu. Kalau tidak mau rugi bunda, maka berimanlah kepada Allah. Illal lazina amanu. Beriman itu seperti apa yang tadi saya katakan surat Al-Baqarah itu juga bisa dikatakan seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, dan mengerjakan amal kebaikan. Tidak hanya cukup aku iman kepada Allah, aku yakin ada Allah, aku yakin ada hari pembalasan buat bunda, tapi kita dituntut untuk beramal sholih. Nah, amal sholih yang seperti apa? Harus sesuai dengan perintah Allah. Ini yang di dalam Al-Quran, makanya kita belajar. Ada perintah Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jika tidak ada yang dicontohkan dengan Rasul, maka amal panjenengan tertolak bunda. Oh, ini hati-hati bunda. Kan banyak sekali kebiasaan atau ritual di masyarakat kita yang tidak ada tuntunan Rasulullah dilakukan sampai sekarang. Ngapunten ini mungkin di daerah-daerah sana ada sedekah bumi, ada ngarung-ngarung nih bunda, di mana itu? Ada macam-macam itu. Apakah itu ada tuntunan seperti Rasulullah? Boten. Tertolak bunda, meskipun itu berbuat baik loh nantinya. Maka itu syaratnya. Jika kalian mau berbuat baik, maka ada satu yang sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, ada tuntunan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi wal asli. Maka panjenengan kalau tidak mau rugi, berimanlah. Kemudian apa tadi bunda? Melakukan amal sholih kebaikan. Yang ketiga, wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan. Gampang boten bunda ini? Susah deh. Padahal panjenengan saya ajak dari kemarin-kemarin, komite mengumumkan ada kajian, monggo bunda datang. Yang datang alhamdulillah ini ada 3 juta ini. Panjenengan belum datang, malaikat sudah hadir bunda, mendoakan panjenengan nanti sampai selesai ini. Masya Allah, iya betul. Maka dikata Allah, datangilah taman-taman surga ya ini bunda, majelis-majelis taklim, saling mengingatkan, saling memberi kesabaran. Banyak sekali problematika kita di dalam masyarakat, yang itu semua menjadi PR kita. Padahal harus dikembalikan kepada hukum Al-Quran. Yang kedua tadi, sekarang ketiga. Tadi yang pertama dipelajari Al-Quran, membacanya, tata caranya bagaimana. Nanti kalau ditafsir bunda, di dalam kita belajar Al-Quran sama-sama, panjenengan akan diberitahu panjang pendeknya bagaimana, kesempurnaan bacaan domah itu bagaimana, harus monyong, mulutnya bu itu harus disempurnakan. Kalau kasroh itu bagaimana, harus meringis, bibirnya miring ke bawah, li itu harus begitu, disempurnakan. Kenapa? Makna dalam Al-Quran satu huruf saja salah maka akan berbeda. Alhamdulillah dengan alhamdu sudah berbeda arti. Wa dengan fa sudah berbeda arti. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fa bukan wa, wailul. Kalau wa dan, kalau ini fa maka. Kadang-kala salah fa dengan wa itu ibu. Saya punya murid bunda-bunda itu, karena sudah sepuh ini ngapunten. Mengapa ya Ustazah saya itu kan baca fa dengan wa kok sama? Mesti kok bolak-balik. Mesti kadang fa dibaca wa dibaca fa. Karena letaknya di tempat ini bunda, dua safatain, dua bibir. Maka keluarnya hampir sama fa dengan wa. Padahal kesifatan hurufnya berbeda. Nah ini kalau kita belajar Al-Quran nanti ada makhrajul huruf, keluar hurufnya bagaimana, letak-letaknya huruf itu keluarnya dari mana, itu ada
sifatul huruf, kesifatan yang menempel pada huruf-huruf itu. Fa itu bacanya harus ada yang mengalir, nafas mengalir. Kalau waw mboten. Wah. Kalau fa ada nafas yang mengalir. Ngapunten ya saya. Batul-batul. Oke. Oke. Tadi masih di yang kedua ini mentadaburi Al-Quran. Saya katakan bahwa di dalam Al-Quran itu tadi saya sudah singgung sebentar, yaitu berisi apa saja. Satu, berita, berita tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, kemudian cerita para nabi yang terdahulu, ada cerita hikmah keluarga Ali Imran, Bunda. Bagaimana keluarga Imran itu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. La tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Janganlah engkau berbuat sombong di muka bumi. Ini adalah keluarga Imran yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan sangat banyak sekali. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada perintah dan larangan. Monggo ini kita cek satu persatu supaya Bunda paham. Perintah nih, ayat-ayat perintah. Yang pertama tentang bertauhid. Bertauhid itu beriman hanya kepada Allah. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 25. 21 ayat 25. Monggo silakan dibaca Bunda. Al-Anbiya ayat 25. Ayat 21. Surat 21 ayatnya 25. Nah, sudah ketemu silakan Bunda. Silakan yang keras. Wa arsalna. Artinya Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah. nah, yang ayat yang terakhir Bunda. Annahu la ilaha illallah fa'buduh. Itu Bunda. La ilaha illa ana fa'budun. Nanti sembahlah aku. Kata Allah, panjenengan kalau bersyahadat Bunda, syahadatain nih, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu la ilaha illallah. Maknanya apa yuk? La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Tidak ada sesuatu apapun yang wajib untuk panjenengan sembah, tidak ada sesuatu yang wajib untuk kita ibadahi, yaitu hanya Allah. Mancapkan Bunda, tauhid itu begitu Ibu, harus dimancapkan dalam hati kita. La ma'buda illallah. Pada anak-anak kita juga begitu Bunda. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan pesannya kepada anak-anaknya, janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi muslim. Jadi kalau kita menasihati anak-anak kita Bunda, kejar ilmu sampai jauh pun di luar negeri monggo enggak apa-apa, tapi siarkan Islam, pegang Islam dengan kuat. Karena itu nanti godaan yang bisa apa Bunda? Banyak sekali nih godaan-godaan yang di luar sana. Yakinkan anak-anak kita tetap dalam kondisi muslim. Itu. Jadi itu yang pertama tentang bertauhid. Jadi kita banyak sekali contoh-contoh ayat yang lain tentang bertauhid nih.
Kemudian ada perintah puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa Ibu? Paling Bunda paling hafal ini kalau pas lagi Ramadan kan selalu dibaca khotib-khotib 180. Oke, betul. Bagaimana bacaannya Bu Santi? Jawil-jawil ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, itu yang disebut orang-orang yang beriman Bunda. Telah kami wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu, para nabi yang terdahulu umatnya juga berpuasa Bunda. Jadi bukan kita saja. La'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kembali lagi, mengapa sih kita harus bertakwa? Kan cukup jadi orang Islam sajalah. Kenapa harus bertakwa? No Bunda. Syarat untuk kita bisa selamat dunia akhirat. Karena orang yang bertakwa berarti apa? Menjauhi perintahnya dan menjauhi larangannya, benar-benar menjalankan perintahnya, kan begitu. Itu. Lagi Bunda, di surat apa dan ayat berapa? Ini pertanyaan saya yang nanti dapat surprise dari Bu Putih ya. Tentang perintah berhijab. Ayo. Ada ibu-ibu yang di luar sana, bukan di panjenengan ini, yang di luar sana. Maksud sih kalau Al-Quran itu perintah nutup aurat? Betul, ya? Dalam suratnya sudah benar, ayatnya yang keliru. Betul, ya? Kerudung coklat ya Bunda. Al-Ahzab ayat. Ada lagi satu Bunda. Surat An-Nisa? Surat An-Nur. Nggih. Ayat 19. 30. Nggih, monggo dibuka kalau nggak yakin. Sama-sama lupa nggih. Silakan dibaca kerudung coklat Al-Ahzab ayat 59 sama nanti An-Nur sekalian ayat 31. Langsung artinya aja nggak apa-apa. Nah, berhenti dulu Bunda. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Ini istri-istri Nabi berarti, okay? Yang kedua, anak-anak perempuanmu juga. Yang ketiga, nah Bunda, dan istri-istri orang mukmin. Ngapunten, panjenengan orang mukmin mboten? Nggih. Jadi kalau ada yang nutup aurat gak wajib. Lah ini kok perintah Allah ini Bunda. Dilanjutkan Bunda. Nah, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ngapunten, selama ini persepsi kita salah Bunda. Saya mau meluruskan. Ini Al-Qur'an ya. Jilbab. Kata-kata jilbab di bawahnya apa namanya? Keterangan di bawah Bunda. Jilbab itu adalah jenis baju yang lapang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Masya Allah, ini. Jadi dikatakan jilbab itu adalah baju kurung yang lapang, wasi, yang lirkok, yang luas. Tidak ada patahan. Ini kalau menurut Al-Quran ya Bunda. Jadi kalau selama ini bukan jilbab ya Bunda. Apa ini? Kerudung. Bahasa Arabnya? Khimar. Maka dibuka surat An-Nur. Baru tahu, ya kan? Makan
pun mengaji nih. Himarun ayat surat An-Nur 31 Bunda. Jadi jangan melu-melu artis ya Bunda, jilbabnya lo syar'i. Padahal jilbab itu baju raini. Ya, artinya langsung. Nah, janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa tampak. Lanjutkan Bunda. Terus ke bawahnya. Kecuali yang biasa tampak, selanjutnya di bawahnya lagi. Nah, ini bahasa Arabnya. Dan hendaknya mereka menutup kain kerudung, himar di situ Ibu. Bisa dibuka bahasa Al-Qur'annya. Sudah ketemu himar. Jadi bukan jilbab. Dan hendaklah dia menutupkan kain kerudungnya sampai ke dadanya. Jadi artinya kalau kerudung cukup menutup kain sampai ke dada itu sudah syar'i Bunda. Tidak harus menutup sampai di pantatnya. Tidak harus lebar-lebar. Itu sudah. Jadi bukan jilbab, himar, himar gitu. Jadi yang biasa tampak kita bukan berarti terus apakah yang lebih mulia itu harus menutup sampai ke cadar gitu. Itu kalau menurut dibolehkan, bukan menjadi kesunahan. Juga bukan berarti kita kalau nggak cadaran terus haram boten. Yang biasa tampak. Aurat wanita itu adalah seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya, seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa tampak berarti yang kalau kita sholat telapak tangan dan muka, itu yang dimaksud begitu. Ada lagi contoh yang lain tentang perintah bersaksi dalam muamalah itu di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 282. Nanti panjenengan bisa melihat mengapa ketika kita berjual beli, bermuamalah harus ada saksi, harus ada pencatatan. Apalagi kalau tentang warisan, apalagi tentang hutang piutang yang begitu banyak, maka perlu ada persaksian. Ini Allah yang mengatur Bunda, bukan saya yang bilang, Allah. Kemudian makanlah makanan yang halal, yang thayyib. Ini ada di surat 2 Al-Baqarah ayat 168. Maka Bunda, syarat kita makan itu bukan hanya dikatakan halal itu bagaimana? Halal itu berarti halal itu thayyib. Thayyib bang, thayyib. Thayyib yang baik, tapi halal itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, tidak mengandung hal-hal yang haram, gitu Ibu. Nanti ada perintah atau larangan yang kemudian kita nggak boleh makan yang haram di surat Al-Maidah ayat ketiga, surat yang kelima ayat ketiga. Nah di situ Ibu Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Telah aku haramkan kalian makan bangkai, darah babi, dan sebagainya, termasuk hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang ditanduk, hewan yang apalagi Bunda, yang dicekik. Nah, yang halal seperti itu ada keterangan Allah jelas itu sebagai larangan-larangan. Yang memabukkan juga tidak boleh. Kemudian ada larangan lagi, jauhi riba. Surat ayat berapa? Surat kedua Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Digambarkan bahwa orang-orang yang memakan riba seperti orang yang jalannya kemasukan setan. Sempoyongan Bunda. Kenapa? Karena galau pikirannya. Rono ini ditagih utang. Debt collector ya Bu, di mana-mana, Masya Allah. Hidupnya nggak tenang karena bingung untuk menutupi hutang. Ampun Bunda, sekarang lagi viral ada pinjaman online. Hati-hati
jangan sampai tergoda. Sekali panjenengan ikut itu nggak akan bisa lepas dari itu. Ya, ada kasus seorang guru yang butuhkan dana, kemudian dia pinjaman online itu akhirnya berlipat-lipat Bunda, sehingga dia tidak bisa membayarnya. Rumahnya disita, apa yang punya? Masya Allah. Padahal Allah jelas mengatakan Allah telah mengharamkan riba wa yurbis sodako, dan menyuburkan sodako. Kalau sodako saling memberi, atau memberi pinjaman yang mempunyai tenggang yang lama. Kalau di bawahnya lagi panjenengan nanti baca di surat Al-Baqarah itu yang lanjutannya tadi tentang jauhi riba. Jika ada orang yang berutang piutang itu tadi, maka beri tangguh bila tidak bisa membayarnya, atau beri waktu. Apabila engkau mengikhlaskan itu yang lebih baik. Satu buatan Bunda. Ya le utangan 1.000. Lek utangnya 10 juta. Masya Allah. Nah itu Ibu. Kata Allah, ikhlaskan kalau panjenengan bisa, lebih baik bagimu. Selanjutnya Bunda, ini banyak sekali ya. Monggo. Makanya kenapa saya mengatakan kita tidak hanya cukup dengan membaca Al-Quran Bunda. Al-Quran tidak hanya cukup untuk membasahi bibir kita sebagai hiasan lisan kita, tapi kita maknai, kita fahami isinya, kita kaji apa maksud Allah tentang ini, hukum ini. Dilarang untuk mendekati zina, perselingkuhan di mana-mana ini Bunda, hati-hati. Kata teman saya, Ustazah, mengapa ya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri? Masya Allah, tergoda. Ya itu memang godaan Bunda. Kalau lihat yang di sana lebih bling-bling, yang di rumah kok buta air. Ya pinter ini ya Ibu. Nah, makanya kita harus bisa benar-benar apa Bunda, membuat suasana rumah itu memang baiti jannati. Masya Allah, teori saja itu ya katanya begitu. Tapi kalau ada resep-resepnya, insya Allah kita belajar itu Ibu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini saya diceritain banyak sekali, menikah dengan dua wanita yang adik kakak. Kalau di desa-desa begitu, ada suami. Kalau poligami boleh ya Bunda? Ada yang berkenan? Poligami itu boleh Bunda. Poligami itu adalah pintu darurat Allah untuk kita. Ada sesuatu yang mungkin tidak dipenuhi atau kurang pada diri wanita itu atau dan sebagainya, boleh berpoligami daripada dia berzina. Kalau di agama lain nggak ada Ibu, makanya dia melakukan perselingkuhan itu. Kalau poliandri ini yang nggak ada Ibu, ngapunten, satu rahim dimasukin beberapa banyak sperma, nggak boleh, dosa. Kalau poligami monggo, saya lanjutkan kurang sedikit Ibu. Yang tadi di dalam isi Al-Quran itu ada berita, perintah dan larangan, kemudian ada apa? Ada kabar gembira dan juga ancaman. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dikatakan oleh Allah bahwasanya Al-Quran ini adalah apa? Kabar gembira dan ancaman. Jadi kita tahu Ibu, bagi orang-orang yang mukmin, bagi wanita-wanita yang mukmin, maka Allah akan jamin kenikmatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amal meskipun itu kecil sekali kebaikan, maka Allah akan berikan kenikmatan. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji zarrah pun, maka Allah berikan siksa. Nah itu Ibu, itu berarti amal kita nih, ancaman dan kabar gembira. Kabar gembiranya
Seperti panjenengan nanti bisa baca di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 10, itu dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa orang-orang mukmin itu? Kriterianya banyak Bunda. Salah satunya dia bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk. Yang kedua, dia menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Masya Allah. Dia daripada ngerumpi, ngaji dikir pagi, hafalan, nah gitu. Kalau lihat infotainment, insight dan sebagainya, tidak apa-apa buatan Bunda. Tak boleh. Nanti ya saya tak dulu. Nah, jadi itu Ibu. Nanti di bawahnya di surat Al-Mu'minun dikatakan Allah, ulaika, mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Yang tadi itu khusyuk dalam sholatnya, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, kemudian menjaga amanahnya dan sebagainya. Itu kabar gembira. Yang ketiga, yang terakhir, ketika apa yang harus seorang mukmin itu bisa lakukan untuk bisa mendapatkan petunjuk Allah, yaitu mari kita selalu berhujjah, berargumentasi terhadap Al-Quran. Setiap perbuatan apapun, maka sandarkan kepada Al-Quran. Masya Allah, begitu ya? Ya harus begitu. Kalau kita nggak berdasarkan Al-Quran, kepada siapa Bunda? Hadis Rasulullah juga, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara yang panjenengan, bila panjenengan semuanya itu berpegang teguh dengan dua itu, Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah dia hidupnya selamat. Al-Quran adalah apa tadi Bunda? Firman Allah, kalamullah. Kalau hadis Rasul apa? Betul. Al-Qaul, Al-Fi'li, At-Takrir. Dari perbuatan, ucapan, dan diamnya Rasul itu adalah hadis Rasul. Yang itu semuanya menjadikan sumber pandangan kita Bunda. Bagaimana kita harus sholat. Jadi kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Panjenengan kalau sholat lihatlah aku, kata Rasul. Bagaimana kita bisa lihat Rasul? Enggak pernah berjumpa dengan Rasul. Maka lihatlah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan sebagainya. Nah, sudah Bunda terakhir. Nah, sudah diingatkan sama Mbak Mutia. Oke, semoga kita semuanya diberikan Allah taufik hidayah untuk selalu bisa semangat belajar Al-Quran, dan kemudian kita mempertajam saqafah Islam kita, supaya apa? Benar-benar kita akan menjadi muslimah yang benar, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik juga untuk suaminya, agar kita bisa menjadikan penerus generasi kita benar-benar berjaya Islam dengan pemahaman yang Islam kafah, Islam yang menyeluruh, yang mudah-mudahan Allah membangkitkan, memberikan kemenangan Islam lagi untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat seorang hamba, seorang kaum, jika dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebaliknya, Allah akan menghancurkan suatu kaum bila mereka meninggalkan Al-Quran. Nah, jelas ini Bunda, kalau kita nggak mau berpegang teguh dengan apa-apa yang telah diperintahkan Allah, apa-apa itu yang dilarang Allah, maka apa? Tunggulah azab Allah. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh apa Ibu? Oleh tangan manusia itu sendiri. Namun ini sekarang banyak sekali hubungan seks bebas, ada LGBT, ya Bunda. Ini hati-hati Ibu. Pergaulan bebas itu di mana-mana karena ada media sosial, TikTokan. Namun Ibu yang suka TikTok dikurangi, Kalau hanya lihat-lihat aja enggak apa-apa. Itu enggak, dan ini Bunda kesia-siaan itu Ibu. Kemudian hal-hal yang mengarahkan kepada hal yang tidak baik maka kita jauhi. Itu ya Bunda. Dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan atau perlu yang untuk dibahas lagi. Saya berharap panjenengan semua
untuk kedepannya tetap ada kajian rutin ini, insya Allah berkenan ya, 1 bulan sekali, minggu keempat hari Sabtu pagi. Nanti kalau tahsin nanti akan diterangkan oleh Ustadz Imam bagaimana nanti bunda-bunda untuk ikut belajar di dalam pelajaran membaca Al-Quran. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, materi yang telah disampaikan oleh Bunda Bisri membuat kita lebih paham lagi bahwa selama ini mungkin kita hanya membaca Al-Quran saja ya Bunda-Bunda, tanpa mempelajari artinya. Masya Allah. Ya, untuk mengisi waktu, satu penanya mau nih Bunda? Ya. Sudah siapa? Bisa. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini mengenai pekerjaan yang media sosial tadi. Karena saya kreator, saya kan kerjanya lewat TikTok, kayak YouTube gitu. Terus hukumnya apa itu Bu? Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada? Ada lagi Bu? Kalau enggak saya bertanya ya. Kalau enggak ada yang bertanya saya bertanya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari saya ini. Yang pertama, enggak suka TikTokan enggak, cuma mengikuti yang ada di TikTok itu, tapi yang di TikTok itu bukan yang dilihat, bukan yang joget-jogetnya aja gitu, maksudnya untuk yang kayak kajian atau resep-resep gitu, hukumnya seperti apa gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaan gini, gimana cara memilih hati ini biar jalan hidup itu bisa, agak berat ya pertanyaan, agak biar tenang, damai, nggak suka bisa meskipun sudah diniatkan sholatnya itu khusyuk, ngajinya, sholat sunahnya, apa puasanya itu kayaknya sudah berusaha pol gitu, tapi hati kok ada rasa-rasa gelisah, masih ada nggak tenang, itu seperti apa itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus Ibu. Saya masih belajar juga ya. Mudah-mudahan terjawab apa yang menjadi pertanyaan panjenengan tentang sosial media. Sekarang ini kita nggak bisa lepas dari itu ya, karena sudah teknologinya berbeda dengan yang zamannya ibu-ibu kita dulu. Saya dulu masih kecil ya nggak ada TV. Nah gitu. Nah sekarang sudah HP itu media sosial banyak sekali juga kemanfaatannya. Jadi yang tadi selama apa yang kita gunakan tadi ada manfaatnya dan itu kebaikan, insya Allah baik. Dan benar-benar kita harus menggunakan itu ada ladang untuk cari dakwah gitu. Kalau bisa begitu. Jadi bukan hanya formal sebagai hiburan saja. Ambil sesuatu yang bisa menjadikan dakwah, memberikan orang-orang pengingat bahwa kita harus melakukan ini. Kita harus berdakwah, kita harus mengingatkan orang ini dengan cara apa. Nah itu boleh Bu, ya, boleh, nggak apa-apa. Sama dengan Bunda Atala melihat apa resep-resep masakan, saya juga begitu, nggak apa-apa Ibu, belajar dari yang lain, ya, nggak masalah itu. Selama itu ada kebaikan. Yang tidak baik, ngapunten kemarin ada viral. Dia masuk ke dalam masjid hanya duduk-duduk saja menunggu suaminya, tidak mau berhijab. Kemudian ditegur sama seorang laki-laki, bapak-bapak di situ, tersinggung. Kemudian dia viralkan macam-macam bla-bla-bla. Itu nggak ada manfaat. Kalau dia paham keharusan menutup aurat itu bagi semua wanita, dia akan patuh. Nggak perlu ditempelin kata-kata
kawasan wajib berhijab. Kan ngoten Ibu. Nah, begitu. Pertanyaan yang kedua Bunda Tala. Bagaimana nih supaya hati kita ditata, enggak musak masih apa? Apa di dalam surat Al-Qur'an Ibu? Illa dikatakan oleh Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam hatimu selalu mengingat-ingat Allah. Sebut nama Allah. Bukan hanya sebut Allah, Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, As-Salam. Bukan hanya seperti itu. Tapi kita memaknai, menghadirkan Allah itu dalam segala perbuatan kita. Nah, itu yang biasanya kadang-kadang kita susah, ya. Kadang ribut susah. Allah itu nanti aja kan gitu. Padahal nggak boleh Ibu. Masukkan dalam setiap perbuatan kita, andil ada Allah di situ. Sehingga insya Allah ini tertata Ibu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam hati yang selalu menyebut nama Allah, selalu mengingat Allah, maka dia hatinya akan tentram. Itu. Nah, perlu apa? Perlu latihan, perlu belajar. Maka kalau mengingat Allah bukan hanya dalam kondisi yang sepi, tapi di dalam kondisi yang hiruk pikuknya kita selalu menghadirkan Allah. Insya Allah begitu. Saya juga masih belajar Bunda. Matur nuwun. Satu pertanyaan untuk ibu-ibu, Mbak Ufah. Ayo, tak tanyain. Ufah. Ada hadis mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang kepada kalian menjadi apa? Menjadi syafaat bagi yang membacanya. Maksudnya apa Bunda? Monggo, tolong. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Door press nih, monggo. Oh, Ibu monggo. Silakan. Saya hanya tahu kalau kita sering baca Al-Quran, insya Allah mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah. Pertolongannya ya, misalnya kalau pas di akhirat itu kan yang saksi yang nggak tahu. Kalau misalnya kita di kanan dan kiri, tengah-tengah itu apa ada yang ganjel gitu. Nah, terus kemudian karena bacaan kita yang selalu membaca Al-Quran, insya Allah pertolongannya dapat akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagimu Bunda. Pada hari kiamat tuh. Bagaimana? Apa bayangannya Al-Quran itu moro-moro tekong no? Ayo. Ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Bunda, pink. Nggak tahu namanya pokoknya itu pink. Bunda, coklat. Bunda. Gitu. Jadi, monggo silakan. Saya justru senang kalau interaksi begini, ya, karena supaya kita, apa yang saya sampaikan berarti paham Bunda gitu. Kalau pada meneng-menengan, aku tambah wedi. Kita mendapatkan syafaat, manfaat ya, selain kehidupan di dunia, nanti di akhirat kita juga akan mendapatkan pertolongan dari setiap kalimat dan bacaan yang kita baca pada saat kita di dunia. Terkadang ini contoh kecil ya bunda-bunda, di saat kita mendapatkan kesusahan atau ada masalah atau nggak ada uang gitu kan, saya sering baca Al-Quran ataupun sholat tahajud, sholat duha, itu langsung dibayar kontan sama Allah. Luar biasa. Salah satu ini ya, apa namanya, kayak keajaiban lah ya. 1 bulan puasa ini saya fokuskan baca Al-Quran, itu alhamdulillah Bunda. Finish sampai selesai. Selama ini kan saya disibukkan sama pekerjaan, itu dari tamat sekolah sampai sekarang nggak pernah habis baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah ini pada saat bulan puasa tadi
selesai baca Qurannya sampai finish, balasan itu luar biasa Bunda. Saya bisa, kan saya fokus ini melunaskan hutang, alhamdulillah dapat ganjaran bisa melunaskan hutang gitu. Luar biasa kan balasan di dunianya langsung, nanti di akhiratnya insya Allah juga akan menyusul. Itu salah satu manfaatnya ya, yang saya rasakan sama diri saya sendiri. Insya Allah ya, biar berbagi. Perlunya kita taklim seperti ini Bunda, saling akhirnya berbagi cerita, pengalaman. Jadi itu ya, tadi kesimpulan dari Ibu tadi bahwa benar yang menjadi syafaat kita nanti di akhirat yaitu Al-Quran. Bagaimana? Bukan datang ujuk-ujuk sebagai Al-Qurannya, tapi karena setiap hari kita lakukan Al-Quran tadi benar-benar merasa ke jiwa, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah ketika di hari kiamat kita dihisapnya mudah. Karena benar, perbuatannya sudah benar sesuai dengan Al-Quran. Itu maksud saya. Bisa difahami Ibu? Ya, mudah-mudahan bisa mengerti semuanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti door prize-nya kita mengirimkan sekarang ya, bisa ada Ibu. Biasanya Bunda. Ini Bunda Sama Bunda yang dulu. Mau nggak Bunda yang pakai baju kerudung coklat tadi? Untuk Bunda Yuni, untuk pendaftar pertama tadi, kan datang pertama, insya Allah. Satu lagi Bunda, untuk pencatat terbaik. Kira-kira siapa yang merasa mencatat dengan lengkap dan baik? Kok nggak disimpulkan dulu Bunda Atala dari catatannya tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan sama Bunda Bisri tadi mulai dari pertama surat As-Isra ayat 9 ya, tentang pahala dunia dan akhirat. Terus surat Al-Hijr ayat 9. Ini yang keutamaan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Terus tentang penyakit hati itu apa aja tadi, rahmat dan rahim itu apa tadi sudah dijelaskan ya. 3 perkara untuk mendapat petunjuk harus mau belajar Al-Quran, mentadaburinya, berargumentasi tentang Al-Quran. Terus ayat-ayat tentang perintah-perintah kebaikan tadi ada Al-Anabiyah, Al-Baqarah, Al-Azab, An-Nur, masih banyak lagi ya tadi ya itu. Terima kasih. Masya Allah benar-benar ya lengkap ya Bunda. Tadi memang layak mendapatkan. Belajar. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo ya. Mohon maaf, nanti mungkin sesi tanya jawabnya untuk pertemuan selanjutnya ya Bunda. Soalnya mau ada sesi sosialisasi dari Ustaz Imam ini. Terima Bunda. Nanti aja doa. Atau secara pribadi? Pribadi nggak apa-apa. Iya. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya ya bunda-bunda, untuk mengenai berkaitan dengan vaksin, insya Allah ini akan langsung dijelaskan oleh Ustaz Imam, karena nanti rencananya itu pengajarnya nanti dari guru-guru umi sekolah. Monggo pada Ustaz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Qala aidan a'udzu alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulul Nabiyil Karim. Kepada yang terhormat pengurus komite, terutama ketua kita Bunda Naswar dan bunda-bunda atau wali murid Hidatu yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini setengah siang, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri kajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita tadi dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia. Dan mudah-mudahan kita semua yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda wali murid Hidatu yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu nanti ada yang membantu ya. Sambil menunggu ini saya mau berkata sedikit saja. Baik apa-apa ini? Nanti sudah dijelaskan banyak oleh Bunda Bisri tentang Al-Quran. Al-Quran ini banyak ya, banyak sekali isinya. Terutama yang saya jelaskan adalah sebagai muqaddimah tadi, wa syifa'u wa rahmatul lil
mukminin. Salah satunya adalah Al-Quran ini sebagai obat bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saya manggilnya ini bunda paling murid ya. Tidak ada bapaknya, bunda ini, bunda. Jadi kalau kita dalam keadaan galau misalkan bete ya, bosan, apalagi ya saudaranya apalagi banyak jenuh, banyak permasalahan yang kita hadapi. Paling tidak bahasa agak tidak enak ya, sumpek, sumpek pol. Enggak, itu salah satunya obatnya adalah Al-Quran. Di samping ada tata caranya berwudu, kemudian sholat, berdoa kepada Allah, ditambahi membaca Al-Quran. Insya Allah ya, segala permasalahan yang kita hadapi pasti akan dimudahkan oleh Allah. Intinya berusaha dan pasrah untuk ya Allah, aku wis pasrah ya Gusti, wis gak kuat masalah iki wis sampean selesaikan mawon Gusti Allah gitu. Pokoknya ada tata cara. Nanti ya di samping berwudu, sholat, memohon kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya jelaskan bahwa Al-Quran itu ada tata caranya. Salah satunya adalah membacanya dengan cara tartil ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil ya. Contohnya sejarah Sayyidina Umar itu, beliau itu keras hatinya. Ketika beliau mendengarkan suara Al-Quran, akhirnya beliau bisa luluh dan bisa masuk agama Islam. Itu salah satu contoh. Ini saya cerita sedikit ya. Nanti ini sebelum saya terangkan tentang sosialisasi, nanti kita langsung nanti dites ini. Gimana mudah-mudahan dites ya. Nanti ada kelompokan nanti. Nah saya tunggu apa ya? Iya tunggu. Ada yang bantu, nanti saya sendirian gak kuala. Kemarin ya mungkin ada, nanti tunggu sebentar, ada saya beli air tadi biar cepat nanti. Saya cerita sedikit ya. Ini cerita saya. Dulu waktu saya kecil itu, sebelum saya cerita, di samping membaca Al-Quran dengan baik, kita berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Kalau cinta itu bagaimana ini? Rasanya kalau cinta itu rela, salah satunya rela berkorban ya. Namanya cinta pokoknya menggebu-gebu harus mendapatkan. Sama kalau cinta kita terhadap Al-Quran, paling tidak harus kita lakukan setiap hari, minimal ya setiap hari harus membaca Al-Quran ya. Dulu saya pernah pengalaman yang pertama itu masalah kecil itu ya. Waktu kecil saya itu sakit, tidak tahu pokoknya sakit itu panas menggigit gitu. Akhirnya kok ada kepikiran, saya kan senang baca Quran waktu itu. Terus tak buat baca Quran saja, kemudian beli obat. Saya lupa obat apa itu, pokoknya obat itu pun panas. Saya ngaji, kemudian saya minum obat, tertidur. Habis ngaji Al-Quran itu tertidur, bangun sudah sembuh. Aneh ya Allah, pengalaman ya. Saya dengan pengalaman. Kemudian yang kedua, sebelum saya khitan dulu ya, itu saya ngaji, kemudian disemak oleh ya para orang tua, ibu-ibu itu disemak ngajinya. Akhirnya saya punya rasa cinta tadi ya. Rasa cinta itu istilahnya berusaha untuk selalu membaca. Pengalaman saya itu yang waktu itu saya ngajinya itu setiap tanggal gitu.
setiap tanggal. Misalkan sekarang tanggal 27 misalkan ya, 27. Saya itu membaca juz 27. Qala fama khatabuhum ayyuhal mursalun. Coba deh baca juz 27. Waktunya tanggal 1 saya baca juz 1 atau juz 2 saya baca seperti itu. Juz 2 itu juz 2 ya Pak ya? Juz 1 saja, juz 1 saya malah lupa ini. Juz 1 saya baca dari ayat 6 misalkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Terakhir, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ngaji itu setiap tanggal saya baca. Tapi 5 kali dulu. Habis zuhur saya baca juz 1, habis asar saya baca juz 1, habis maghrib saya baca juz 1, habis isya saya baca juz 1, habis subuh saya baca juz 1, misalkan seperti itu. Itu ketika tanggal 1. Itu juga tanggal 27 misalkan baca juz, saya baca juz 27, habis zuhur saya baca juz 27, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh saya baca terus juz 27. Kalau tidak mampu ya paling enggak baca berapa ya? Paling sejeleknya 1 ayat saja apa? Hanya 1 ayat. Tapi ya belajar nanti 2 ayat, kemudian 3 ayat. Cukup bisa 1 juz. Itu pengalaman saya. Jadi saya ya hampir hafal lafadznya akhirnya. Saya bilang hafal lafadznya. Terus yang terakhir ini tadi tentang sabda Rasulullah ya, yang bicara ini yang bersabda adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik dari panjenengan semuanya ini adalah orang yang mau thalabul ilmu, terutama belajar Al-Qur'an. Itu ya. Jadi sebaik-baik dari manusia panjenengan semuanya ini yang terbaik adalah di antara kalian yang mau belajar Al-Quran. Kalau sudah menguasai, baru mengajarkannya. Itu mungkin perkata dari saya ini sebagai semangat saja, semangat. Nanti khawatir nanti, aduh kok tak bisa ya, tak bisa naik. Terus yang paling akhir, diusahakan kalau mencari guru itu yang memiliki standar, bukan asal pokoknya guruku ini ya, jangan ya. Harus hati-hati mencari guru, terutama guru Al-Quran. Beliau harus mempunyai standar mengajar Al-Quran, atau bahasanya sekarang itu namanya syahadah. Itu bahasa sekarang, atau sertifikat guru Al-Quran. Itu baru sudah diakui. Kalau belum punya, dilihat dulu bacaan beliau. Jangan asal mengajar, pokoknya mengajar jangan nih. Cari guru yang memiliki sertifikat atau syahadah. Beliau punya sertifikat mengajar Al-Quran. Ada yang sudah kadang belum? Ada Ustaz belum ada? Ustaz ada? Belum. Enter nih. Oh iya. Tadi saya minta bantuan Ustaz Fitri yang namanya Ustaz Mustafa. Ya untuk mengetes panjenengan kelasnya di mana. Nanti kalau sudah dapat bagian kelas-kelasnya masing-masing, guru-guru umumnya sudah bersedia. Sekitar ada 8 mungkin sudah bersedia mengajari panjenengan. Beliau-beliau ini punya syahadah ini.
bukan asal mengajar, sudah diakui oleh Tasfi. Ada yang mengajarkan kepada beliau dan mengajar sebagai beliau. Itu. Nanti tesnya bagaimana ya kelas-kelasnya ini? Saya juga bingung. Mungkin bisa dibantu Bunda nanti sebelum saya tes mungkin dibantu datanya ya, data. Mungkin kamu sudah tahu kelompoknya, nanti saya bilang, nanti saya bantu ke gurunya siapa saja ya. Mungkin nanti yang ngajar Ustazah Rina, mungkin yang mengajar nanti Ustazah Nur, mungkin Ustazah Sami, Ustazah Iin, beberapa teman yang bisa dan bersedia sekitar kurang lebih 8 bulan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, ini prosesnya. Prosesnya gimana? Atau ambil akuran nih? Sebelum saya tutup ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya nanti pakai Al-Quran saja ya, saya suruh buka dibaca gitu aja. Karena saya beri pertanyaan saja, isinya dari mana gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pembelajarannya nanti insya Allah hari Sabtu. Sabtu itu antara yang dua waktu ya, jam pagi itu antara jam 6 atau setengah 7, 1 jam ke depan. Dan yang kedua nanti siang setelah zuhur jam 12 sampai jam 1 setelah zuhur. Jadi tidak mengganggu guru-guru yang ada aktivitas di sekolah. Itu waktunya. Insya Allah satu game udah. Ngaji online ya Bunda, jangan online gitu. Jangan Bunda, jangan online. Nabi Muhammad itu diajari pakai kajian bukan online. Iqra. Masa online? Nabi online jangan ngajinya ya. Insya Allah setiap hari Sabtu untuk sementara Bunda ya, hari Sabtu. Karena guru-guru kesibukannya ada, misalnya ada. Kalau di rumah mungkin sendiri-sendiri. Kalau Bu ini itu ada di rumah malam 1 minggu 2 hari. Kalau saya di rumah juga ada malam 1 minggu 3 kali. Jadi kalau sendiri ya. Kalau di sini sementara mungkin ya 1 minggu itu 1 kali di hari Sabtu. Iya 1 jam gitu. Malu tidak ada, kalau cuma terserah guna-guna nanti aja masalah itu. Kami kemarin itu tak mikir itu kita pokoknya wis dinyati tolak Quran bukan nanti urusannya itu terserah aja dengan kawan. Itu mungkin yang penting satu adalah dengan ada niatan untuk belajar. Nanti ya yang bukan formalnya nanti diselesaikan setelah ini ya. Bisa saja dapat sampaikan nanti ada obrolan biasa ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil